Kelakuan si Sahara ini benar-benar disgusting. Kayak, aduh udahlah nggak ngerti lagi gue mau bilang apa. Bisa nggak sih satu kampung diusut? Bisa nggak sih RT RW-nya diusut? Apapun persoalannya, kenapa ya memperlakukan manusia kayak gitu? Dan gue heran banget kalau ada orang yang membela. Tingkah lakunya kayak, ngerti nggak? Coba ketik apa yang gue sebutkan tadi. Kira-kira si Sahara ini ngaku-ngaku dosen ngajar di mana? Masa si dosen ngomong sama orang tua kasar? Ngomong sama Yai Mim itu kasar, anjing, babi. Coba, dosen dari mana, ngajar di mana? Coba ada yang tahu nggak? Si Sahara ini ngajar di mana? Kok dia ngaku-ngaku dosen? Tapi kata-katanya nggak pernah mencerminkan sedikit pun dia berpendidikan, apalagi seorang dosen. Bukan dosen sih. Kira-kira Asyuhara ini pernah ngajar di kampus mana ya? Bukan apa-apa, kasihan mereka jadi ternodai. Bener nggak sih? Ada gitu kampus yang nerima dosen model ginian. Aduh, parah banget kalau misal iya beneran dia dosen. Wah, hancur dah generasi kita selanjutnya ini. Wah, kacau. Coba kita bayangin kalau kita posisinya jadi mahasiswa yang diajar sama Mbak Padang Pasir ini ya kan. Kita nggak nyimak materi yang dia sampaikan. Wah, auto kita bakalan dikata-katain ya kan. Seluruh kebun binatang keluar dari mulut dia. Aduh, parah. Kira-kira ya Mbak Asyuhara ini cocoknya ngajar mata kuliah apa? Coba dong kalian yang pernah jadi mahasiswanya komen dong. Penasaran nih Emak. Zara, oh Zara, kenapa kau zolim kali jadi manusia Zara? Hah? Kok zolim kali kau sama orang tua? Kasihan lo bapak itu sama istrinya, ya kan? Kau yang mau bangun kandang kambing kenapa di tanah orang? Di tanah kau lah, beli tanah, bangun sendiri, jangan di tanah orang, ya kan? Kau suruhilah orang mengapai bodyguard kau itu banyak duit kau Zara, banyak. Di akhirat nggak ada dekingan Zara, nggak bisa orang dibayar di akhirat ya. Jangankan kau mau bangun kandang kambing yang bukan tanah kau, 1 senti aja kau ambil tanah orang, kalau orangnya nggak izin, dosa kau Zara, dosa. Ya bertobatlah Zara, bertobat. Orang tua itu Zara, ya Allah aku sampai nangis nengok bapak itu loh Zara. Ketemu yuk Zara yuk, ketemu ya. Tapi memang muka sama kelakuan sinkron Zara. Lantam mulut kau memang, ya kan? Geram aku. Oke. Itu yang foto di atas itu Anda pasti tahu ya. Dia itu Pak Sofwan, Ketua Madas cabang Malang ya. Mas, saya kasih tahu ya Mas, jangan sok keras Mas. Mentang-mentang Anda ketua ormas ya, Anda sok keras, arogan. Jangan gitu Mas. Gara-gara kelakuan Anda, satu Madura jadi dianggap jelek. Tidak semua Madura jelek Mas. Bahkan gara-gara Anda ada seruan boikot warung Madura. Padahal kan yang masalah Anda, yang lain gak masalah. Bisa jadi gara-gara Anda ada bisnis orang sama orang Madura ya, bisa jadi dibatalin. Mungkin orang punya tunangan atau mau nikah sama orang Madura bisa aja batal. Jangan arogan gitu Mas. Mentang-mentang Anda ketua ormas jangan seperti itu. Dan satu lagi Mas, jangan sok keras terus, jangan arogan. Ingat, Anda kalah sama supir Anda sendiri. Bukan satu Madura nih yang lihat nih sekarang nih, satu Indonesia yang tahu. Hai guys, aku mau menyoroti kasus yang tengah viral di Malang, yaitu perseteruan antara dosen Malang Pak Yai Mim UIN Malang dan pemilik rental Ibu Sahara ya. Dari perseteruan tersebut bermula dari Pak Yai Mim yang memblokir jalan akses keluar masuk dari rental mobil Ibu Sahara. Dan setiap hari itu Ibu Sahara di sosmednya, di akun TikToknya itu nggak henti-hentinya memposting beliau ya guys. Beliau itu dikata-katain, dia apa, dia omongin yang enggak sama Ibu Sahara itu. Nah, jadi Ibu Sahara ini mencari simpatik netizen guys. Tapi semakin kesini kebenaran menemukan jalannya. Ternyata Pak Yai Mim itu sudah benar
karena akses mobil Ibu Zahra itu mengganggu kenyamanan beliau guys. Dan tanah yang diblokade Pak Yaimim itu adalah tanahnya sendiri yang diwakafkan untuk jalan, tapi digunakan sebagai rental mobilnya Ibu Zahra itu ya untuk penggunaan pribadi lah guys. Kadang parkir di situ. Dan kalau rental itu kan 24 jam nggak ada henti-hentinya kan. Nah itu mengganggu Pak Yaimim sekali ya guys ya. Kasihan sekali ya guys, sampai Pak Yaimim itu diusir guys dari rumahnya sendiri, dari tanahnya sendiri. Dan pemerintah setempat itu belum ada yang membantu beliau guys. Tapi sekarang kabarnya Pak Yaimim itu mau diundang podcast oleh Densu, dan semoga masalah Pak Yaimim dan Ibu Zahra segera teratasi dengan baik ya guys. Dan netizen ini berharap Ibu Zahra itu pakai baju oranye guys. Menurut kalian gimana guys? Ya, semoga kebenaran ini menemukan jalannya dan orang-orang yang terzolimi atas kasus ini, terutama kalau menurut aku Pak Yaimim, semoga diangkat derajatnya lebih tinggi ya guys ya. Amin. Salam waras, Sahara. Nah, kemana dia sekarang Sahara? Nih, ada VT-nya, tonton dulu ya sebentar ya. Apa rusak anjing? Hah? Apa kau? Nah, kalau sudah tonton VT tersebut ya, kelihatan sekali bahwa Sahara ini sangat memprovokasi mempersekusi Yaimin ya. Mungkin Yaimin ini ya diam dan merekam semua kejadian-kejadian yang ada. Kemudian si Sahara ini ya, dulunya itu ya, memprovokasi penduduk setempat ya, warga-warga setempat untuk membenci Pak Yaimin. Nah, sekarang berbalik arah, Yaimin menyerang dengan bukti-bukti yang ada bahwa Sahara ini memang seorang provokator yang ulung. Nah, sekarang ini kabar terakhirnya itu Sahara ini lagi stres ya katanya. Makan tuh atas semua tingkah lakumu yang engkau provokator ya. Sebenarnya Yaimin ini akan mengungkapkan sesuatu rahasia dari Sahara ini. Yaimin ini sepertinya sangat curiga sekali Sahara ini ada bermain api dengan si Agil ya. Si Agil itu anak buah si Sahara itu. Karena berapa kali dalam VT-VT tertentu ini si Yaimin ini melihat bahwa si Agil ini ada di dalam rumah, kemudian sama si Sahara ini ada di dalam rumah. Nah, Yaimin ini ingin melihat si Agil di dalam rumah ini, tapi si Sahara ini nggak mau. Nah ya, jadi berbalik. Jadinya Sahara ini mengatakan bahwa Yaimin ingin melecehkan dirinya. Padahal yang sebenarnya Sahara lagi bagi-bagi apem. Jadi siapa sih yang sudah kebagian apem? Silakan di absen ya. Dan sekarang ini sepertinya Yaimin benar-benar ingin berperang. Berperang melawan Sahara supaya Sahara segera dapat baju Shopee-nya ya. Salam waras. Jadi inilah contoh yang nyata bagi pemfitnah bahwa apa yang kau fitnah itu akan keluar mana yang asli dan yang benarnya. Jadi buat pemfitnah nih, sebagai contoh Sahara sudah memfitnah dan sekarang dia kena karmanya ya. Salam waras, dadah.